Jauhan bangsat itu nyium bau garut. Kemarin kata Ibnu Atha, nikmatani ma kharaja mawjudu. Wala budda likulli muqawwanin minhuma, nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Ada dua nikmat yang semua yang ada ini tidak bisa lepas dari kedua nikmat itu. Yang pertama nikmatul ijad sama nikmatul imdad. Nikmat ijad itu nikmat penciptaan. Karena awalnya selain Allah itu semua sama, dari orang ada, tidak ada menjadi ada, itu adanya ini namanya ijad. Jadi kalau dalam ilmu tauhid mah kita sebelum diciptain nama Allah, ada sama kagak adanya itu sama, mungkin ada mungkin orang. Terus kemudian kita ditakdirin ada, termasuk yang ada, jadi merasa ada, punya rasa, punya kemauan, kayak kita punya kehendak, itu merasa. Ijad, yang ijad ini rupa-rupa, ada binatang, ada tumbuhan, ada setan, ada malaikat, ada batu, ada orang. Kita bagiannya orang, diciptain sebagai orang. Terus dianugerahin lagi sama Allah kedua itu nikmat imdad. Imdadnya apa? Imdadnya itu istimrarul wujud, jadi selalu ada. Jadi udah diciptain ada, dilanggengin ada, tumbuh. Lah kalau udah diciptain ada, terus nggak dipertahanin keberadaannya, ya musnah. Jadi kita ditakdirin ada dan dipelihara adanya. Jadi asalnya kita mah, oh orang punya peran apa? Kita orang ada, langit bumi mah ada, Tuhan. Orang berguna gitu. Tuhan teh orang butuh acan-acan apa kita. Kalau kita orang diciptain ada, dia ada orang apa-apa. Resiko karena diciptain ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptain jin manusia teh akhirnya mengakibatkan dia wajib nyembah, wajib ibadah. Kalau gak diciptain mah gak punya kewajiban ibadah. Kemudian kata Ibnu Atha, an'ama alaika awalan bil ijad. Allah kasih nikmat kepada kamu. Pertama-tama nikmat ijad ada. Wasanian bitawalil imdad. Nikmat kedua berkesinambungannya imdad, supply, tetap ada. Jadi kalau Allah nyiptain makhluk, manusia mau mukmin mau kafir dikasih imdad, dikasih apa? Dikasih rezeki, makan, tumbuh, sama kalau itunya. Gitu. Bisa nolak apa? Bencana, menghindarin perkara-perkara yang bahaya. Tapi ada tawali imdad yang khusus buat orang mukmin. Gitu. Yang gak dikasih ke orang kafir apa? Iman. Iman ke Allah. Jadi kalau diciptain wujud terus dikasih tumbuh tapi gak dikasih iman, ya nggak punya nikmat gede. Jadi nikmat paling agung itu paling gede itu iman. Makanya kan itu ya sering kita dengar, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, karena itu nikmat paling gede. Karena kalau nggak punya iman Islam ya apa bedanya kita sama binatang, kenal tahu.
Dan nikmat itu juga yang kita minta kalau mati bawa itu, bawa iman Islam, husnul khotimah. Jadi diantara perkara yang nyebabin orang mati bawa iman husnul khotimah itu diantaranya kata ulama, ketika hidup dia mengakui, dia menyadari bahwa Allah kasih dia beriman, ini nikmat yang paling gede. Kalau kata kita kan nikmat paling gede sehat, udah kecil semua itu. Tak agama. Kita mau gede. Nikmat paling gede itu nikmat iman. Nikmat paling rendah nikmat sehat, kata agama. Karena kalau sehat mah nggak cuma dikasih ke kita, orang kafir ya dikasih sehat. Makanya nggak ada hubungannya orang rajin ibadah sama sukses, sama kaya, sama hidup senang. Kalau orang mukmin, orang soleh itu pasti hidupnya senang. Yang paling senang nabi-nabi. Tapi kalau orang yang paling banyak masalah siapa? Nabi. Kita udah sembahyang culas, sembahyang di orang ingat Allah, pengennya hidup nikmat. Jadi nikmat kita penikmat paling rendah. Apa nikmat? Musibah kita ini musibah paling rendah. Musibah paling gede itu jatuhnya di nabi rasul. Musibah masa apa? Ujian paling gede. Kedua, wali-wali, ulama. Yang ketiga, orang mukmin, soleh. Nomor 4, potong-potongan kita itu paling bawah. Tapi perasaan masalah kita udah paling gede. Nah, kemudian Ibnu Atham lanjutin. Ini masih kaitannya sama nikmat ijad. Nikmat kita diciptain, kemudian ditetapin ada pakotuka. Kata Ibnu Atham, pakotuka. Pakot itu sangat butuh. Ada orang butuh, ada sangat butuh. Nah, kalau kayak orang keadaannya pakot. Itu berarti sangat belangsak. Pakotuka. Kepakotan kamu, kebelangsakan kamu, kebutuhan, sangat butuhnya kamu. Laka bagimu itu zatiatun, asli. Aslinya kamu itu pakot. Aslinya kita itu sangat butuh. Ya karena kita kalau orang diciptain Allah, orang ada. Kalau orang ditutupin ada, orang ada. Berarti aslinya kita pakot, sangat butuh. Kemudian wurudul asbab, datangnya sebab-sebab sakit, miskin, susah, kepusing, itu mudak kirotun, cuman pengingat laka bagimu, ngingetin bahwa kamu itu pakot. Kita pengennya sehat baik, tapi kita ngalamin sakit. Pengennya seneng baik, tapi ngalamin susah. Itu cuma pengingat-ingat. Kalau aslinya kamu itu pakot, kamu ngatur diri kamu juga udah bisa gitu kan. Ngingetin kamu dari apa? Bima khofiya alaika minha, dari perkara yang samar bagimu. Lupa kamu minha dari pakot. Kita suka lupa pakot. Lupa kalau kita itu sangat bergantung kepada Allah. Ya kalau lagi banyak duit, lagi sehat, kasih gagah. Wah. Nah, kata Tuhan yang begini mah perlu dijejak ini. Wal pakotu zatiyatu, sedangkan kepakotan yang zatiyah, pakotan yang asli ini, hakikatnya kita ini pakot, itu latar pauha, tidak menjadi hilang kepakotan ini, tidak menghilangkan kepada kepakotan ini apa awaridu, perkara-perkara yang aridi, yang baru. Yang baru itu ya kayak seneng, sehat, itu nggak ngilangin kepakotan kita. Karena sehatnya kita dari Allah, sakitnya dari Allah. Ketika sakit pengen sehat butuh Allah. Jadi sehat bisa tetap sehat ku Allah. Ketika sakit, cuman kita sayangnya kalau lagi sehat mah suka rasa orang butuh Allah. Kalau lagi banyak duit mah jauh sama Allah kayaknya enjoy. Lah makanya bahaya kita kalau orang dikasih susah. Bahaya. Fir'aun itu ada yang bilang 400 tahun, ada yang bilang 40 tahun nggak pernah sakit, nggak pernah pegel, nggak pernah lemes, nggak pernah susah. Andai kata dia ngalamin setahun sekali aja sakit apa susah,
kayaknya udah jadi kebutuhan dia. Makanya waktu dia sakit kan cuma 2 kali, waktu jenggotnya ditarik sama apa satu lagi meriang gitu. Sama Nabi Musa kan ditarik itu jenggotnya. Jadi aslinya kita ini parpot. Jadi asalnya kita ini mau lagi seneng, mau lagi sehat, mau lagi bahagia. Kalau andai kata ketika bahagia, ketika sehat kita sadar kita butuh Allah, kayaknya Allah nggak kudu ngasih kita sakit buat ngingetin kita butuh dia. Nah potong-potongan kayak kita ini kudu dikasih susah, kudu dikasih sakit, saya bangsa, biar ntar betah ke Allahnya, balik pulang ke Allah. Ya Allah, sawah udah habis, berobat udah kesana kemari. Ya Allah. Nah, lanjutin sama kaidah lanjutannya ini. Aslinya kita kan pakot, Iya. tapi kita sering lupa kalau kita pakot. Khairu awqatika, waktu terbaikmu, lebarannya kamu, bahagianya kamu, waktu kamu yang paling istimewa itu kapan? Waktu tashhadu fihi wujuda faqatika, waktu ketika kamu menyaksikan di dalam kala itu wujudnya pakotmu. Itu waktu terbaik kita. Ternyata saya butuh kamu. Tapi ngomong begitunya lagi sukses. Wah itu lebaran. Marifat itu dah. Marifat. Kenal berarti dia ke Allah. Jadi pas lagi sehat, ya Allah, alhamdulillah dikasih sehat. Ya Allah, saya kalau takbirin sehat, orang sehat saya. Nah, itu udah mulai belajar marifat deh. Kenal ke Allah. Ketika sehat, dia sadar sehatnya itu butuh Allah. Ya kalau kita kan tuh masalahnya gitu. Ya Allah, kita baik. Anak belum bayaran. Wa turaddu fihi, dan waktu itu mengembalikan kamu ila wujudi zallatika, kepada wujud kehinaanmu, ketidakberdayaan, kelemahanmu, kehinaanmu. Ya karena Allah itu nggak butuh kita. Allah nggak butuh kita. Jadi kalau kita punya kesadaran kita sangat butuh ke Allah, dan kita sadar sedikit pun kita nggak dibutuhin sama Allah, nah ketika itu waktu terbaik buat kita. Itu waktu paling keren. Jadi kapan kamu mulai mengenal Allah? Ketika saya sadar sedetik pun saya nggak butuh sama Allah. Wah, itu waktu yang terbaik. Lebaran. Saya pernah ketemu Bil. Loh. Sekarang berarti. Jadi karena dia sadar, dia menyaksikan ketidakberdayaannya, kebutuhannya ke Allah, itu akan mengembalikan dia kepada Tuhan. Baik ketika senang ataupun susah, ketika kaya ataupun miskin, ketika sehat ataupun sakit, kembali ke Allah. Kemudian melanjutin Ibnu Atha, mata auhasaka, kapan-kapan membuat kamu jenuh, sepi, orang betah, auhas, sendi apa? Sunyi, jemu, min kholqihi, kepada makhluk, pada orang. Kalau kita udah dikasih rasa jenuh sama orang, ini kapan kita jenuh sama orang? Saya minta tolong, udah kesono, udah kemari, orang bisa nolongin pisan, awas. Wah, ternyata salah saya ngandelin orang, awas. Harusnya dia nggak harus udah kesono kemari baru sadar butuh Allah. Mata auhasaka min kholqi, kapan membuat kamu jenuh, kamu udah merasa jenuh kepada makhluknya Allah, orang, faklah, ketahuilah, anau sesungguhnya Allah itu yuridu, menghendaki Allah, ayat tahalaka, membuka kepadamu, babal unsi bihi, pintu kemesraan kepadanya. Karena kan udah nyerah. Jadi kita kalau punya masalah, yang pertama kita ingat kadang-kadang bukan Allah. Ini masalah beresnya sama duit.
Akhirnya kita nyari duit, pinjaman ke sono kemari udah dapat, nyari ke sono kemari udah dapat, jual tanah orang laku, nyaloin gagal mulu, dah, waduh, udah dah, baru kita pulang, tahu itu Allah lagi nyuruh kita akrab sama dia. Ya Allah, saya kalau bukan kepadamu sama siapa? Ya Allah ampunin kalau kemarin saya masih banyak yang saya andelin selain Engkau. Itu nyuruh mesra. Unsi itu apa sih? Betah, nyaman. Jadi kita itu doa serius kita itu kadang-kadang potongan kayak kita mah kalau dikasih masalah berat. Ya Allah. Kalau masalah masih enteng, doanya bari lari. Robana tina pidunya hasanah bari Robana hablana min azwajina. Allah minan halu wa rizqan wa asyan halal bari tawa doanya. Coba kalau pakot. Apa orang candang ngomong dulu. Saya mau ngomong apa? Masalah saya kau tahu semua. Sebagaimana ini? Jadi ketika orang itu udah dibikin nyerah sama makhluk, merasa makhluk gak ada yang bisa ngasih manfaat ke dia, itu Allah menghendaki membuka pintu unsu. Ya kalau makom unsu, kalau dalam tasawuf ini makam-makam orang yang kelihatannya songong sama Allah ntar. Yang kayak makom unsu itu kayak yang Nabi Musa minta hujan orang dikabulin, cari si Anu, suruh dia minta hujan, ntar gua kasih. Kalau dia yang doa, lalu kan Nabi, Tuhan nyuruhnya lu yang doa. Ya Allah, ini emang awan udah orang nurut, hujan sampai orang turun. Kalau ini hujan orang turun gara-gara mereka banyak dosa, kau kan maha pengampun, ampun aja dulu dosanya. Iya. Hujan. Kata Nabi Musa, ngomong. Pas mau diomelin itu Nabi Musa yang ditegur Allah, jangan Musa, dia itu bikin tawa gua sehari 3 kali. Iya. Makanya ada sahabat pernah nanya ke Nabi, ya Rasul, apa Allah bisa tertawa? Bisa. Apa yang bikin Allah tertawa? Kamu maju ke medan perang tanpa perisai, mati. Nah, itu dia langsung kelamaan makan korma 3, 2 lompat, baju perangnya dilepas, maju, mati. Dia cuma pengen bikin Tuhan tawa. Mata auhasaka min khalqi fa'lam annahu yuridu ayyaftahalaka babal unsi. Jadi kalau orang itu udah punya kesadaran gak ada yang bisa ngasih manfaat dia kecuali Allah, ya mau seneng mau susah, nggak perlu jenuh sama orang, dia doanya ke hati. Cuman kalau kita kan kudu dibegituin, rata-rata manusia itu dibikin putus asa sama orang baru dia berharap ke Allah. Kalau masih ada orang yang nolongin dia, kadang-kadang kita tetap kehijab ke Allahnya, masih gedean ke orang. Jadi tenangnya kita itu masih ada orang tua, tenangnya kita itu masih ada bos, tenangnya kita itu masih ada si Anu. Gua mah kalau susah ke rumah dia doang. Nah itu ngehijab ke Allah. Tapi andai kata manusia itu, kalau kata ulama sufi, jangankan nerima pemberian orang usaha, mau dagang, mau kerja gitu, rezeki yang dia terima itu membahayakan hati dia. Kalau ketika dia nerima itu jangan lihat ada Allah di situ. Ini kan capek gua, ini kan usaha gua. Akhirnya lupa bersyukur sama Allah, nakdirin dia dapat kerjaannya, dapat duitnya. Karena ada yang kerja nggak dapat duit, apa bosnya kabur kan gitu. Kalau di proyek mah apa tukang orang dibayar umpamanya, kan nggak kerja itu nggak harus dapat duit. Ada yang investasi malah ketipu, usaha gitu. Nah masalahnya kita itu kalau dapat masalah yang pertama kita ingat itu bukan Allah, apa jalan keluarnya, bukan ke Allah dulu baru nyari jalan keluar. Makanya kita dikasih putus asa dulu di luar, baru takut dah sadar. Iya ya, udah ada yang bisa diandelin teman-teman tuh. Harusnya dari kemarin. Nah karena ini kan udah unsi nih. Karena dia udah jenuh sama orang, akhirnya dia unsu sama Allah, munajat, duduk rapi depan Allah. Nah ini di sini kunci doa itu mustajab. Lanjutin Ibnu Atha, mata atlaqo lisanaka, utliko atlaqo sih, atlaqo, mata atlaqo.
kapan-kapan dilepas. Allah melepaskan lisanaka kepada lisanmu, bitolabi dengan minta doa. Nah karena tadi udah apa? Udah sadar takut, nggak ada yang bisa ngasih manfaat dia kecuali Allah. Sekarang akhirnya dia mintanya ke siapa? Allah. Mata atla lisanaka. Nah sekarang Allah lepas mulutnya minta ke Allah. Tapi sekarang minta ke Allahnya dengan kesadaran apa? Nggak ada yang bisa nolong dia kecuali Allah. Nggak ada yang bisa ngasih manfaat kecuali Allah. Pak lah, ketahuilah kalau udah begini nih, annahu yuridu ayyutiyaka, sesungguhnya Allah pengen ngabulin doa. Jadi syarat doa itu salah satunya itu ketika doa putus sama sebab-sebab, udah nggak ada yang dilihat sebab-sebab kecuali Allah. Tapi buat nyampe ke situ tuh susah. Jadi kita mah bisa doa begitu tuh biasanya orang kita mah kalau udah putus asa, udah nggak ada yang bisa bantu, minta pendapat tolong ke sono kemari ora, baru pas doa itu cuman udah bener-bener yang dilihat itu cuman Allah. Makanya kalau orang dagang umpamanya, minta rezeki lancar, yang dia lihat apanya? Dagangnya dia lancar. Itu masih niat selain Allah. Minta mah minta be. Karena udah ditutup semua pintu sebab selain Allah. Jadi kalau udah tadi gini, kita udah menyadari apa namanya pakot kita, karena aslinya kita pakot, sangat butuh kepada Allah. Kemudian Allah udah membuat kita putus asa sama makhluk Allah, berarti Allah itu pengen kita merapat kepada Dia. Akhirnya sekarang dia minta ke Allahnya dalam posisi butuh, kepepet. Maka itu ntar kembalinya kayak gitu. Maka siapakah yang menjawab doa orang-orang yang kepepet? Makanya doa orang-orang kepepet itu rata-rata manjur. Kayak orang kalau pengen lihat orang kepepet nih, orang naik pesawat, haji, umroh itu orang putus asa semua. Karena kendalinya udah bukan di dia, di pilot. Dia taunya pesawat itu udah ngeri aja naik. Coba dah kalau umroh, apalagi kalau umroh itu pesawat tuh rame. Ya Allah, astagfirullahaladzim, itu ingat dosa, ingat apa be? Itu bayangin kapal itu udah di atas jatuh. Kan kapal yang ngeri itu pas naik. Itu orang udah orang kepepet semua itu. Itu apa bahasanya? Orang-orang putus asa semua. Udah nggak daya upaya, udah kecuali minta tolong sama Allah. Kayak orang di laut mah, pas kapal udah bisa disetir, kehajar badai kanan kiri, udah nggak berfungsi disetir. Kepintaran kita putus udah tinggal apa itu? Pasrah. Nah ketika itu dia ngomong apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ah itu mustajab dulu. Nah bayangin kita nggak kudu di laut, nggak kudu di pesawat, tapi kita doa ke Allahnya bisa begitu. Tuh cepet jadi walinya. Coba kalau jadi nabi udah nggak bisa. Habis. Rata-rata semua nabi-nabi, bukan rata-rata, semua nabi-nabi, semua wali-wali, ketika doa ke Allah itu bayangin orang yang lagi kepepet. Nah kalau kita bayangin orang kepepet itu tadi contohnya yang paling gampang itu, bayangin kita baik-baik aja di rumah tapi doanya begitu. Nah kalau udah begitu itu alamat ijabah, karena kan udah nggak ada yang dilihat selain Allah, nggak ada yang diharapin pertolongannya selain Allah. Udah Allah doang. Nah baru di situ kata, karena kau udah putus asa sama yang lain, cuman berharap sama gua nggak bakal ngecewain orang yang berharap sama gua. Nah kadang doa minta ke Allah, tapi masih berharap hatinya kepada lihat sebab-sebab yang lain. Ya kata Tuhan, oh masih ada yang lain di hatimu. Masih kau pikir ada yang bisa menolongmu selain aku. Nah itu masih musyrik. Kalau kita tahu masih musyrik. Kalau kita mau orang musyrik, kalau sufi mah malu. Ya Allah, malu. Nah ini 103-nya al-arifu la yazulu itiraruh wa la yakunu ma'a ghairil qararuh. Nah ini apa namanya? Statementnya. Al-arif, orang-orang yang mengenal Allah, ahli marifat, para nabi, para wali, itulah yazulu itiraruh. Tidak pernah hilang intirornya kepada Allah. Intiror itu orang-orang udah putus asa selain Allah, udah kepepet.
Nah orang-orang makrifat yang kenal Allah itu selalu dalam keadaan ikhtiar. Wala yakunu ma'a ghairillahi qararuh, dan tidak ada selain Allah yang buat mereka tenang, nyaman, nggak ada. Allah doang. Akhirnya dia ketergantungan sama Allah dan selalu merasa butuh kepada Allah. Nah kayak kita ini sering merasa butuh ke Allahnya itu lebih sakit, lebih belangsak, lebih susah. Itu salahnya kita. Sedangkan para wali, para nabi, para wali-wali mah senantiasa merasa ikhtiar ke Allah. Makanya kalau syarat doa mustajabnya para nabi, para wali berat. Pertama dia harus merasa kepepet. Nah sedangkan kita ini aslinya kita selalu kepepet. Nah tapi potongan kita kepepetnya itu cuman kalau lagi kepepet. Kalau lagi sehat kita nggak merasa kepepet. Punya duit ya di rekening 10 miliar, kita orang belangsak apa orang senang? Senang. Harusnya tetap merasa belangsak. Ya. Iya. Sakit sama sehat, yang kita merasa kepepet sehat atau sakit? Harusnya ketika sehat juga kepepet, karena sehatnya kita butuh Allah. Kayak sakitnya kita, sehatnya butuh Allahnya hati. Sehatnya kita butuh Allah istimrorin, tetap di dalam keadaan sehat. Yang kedua, pertama dia doa itu harus selalu kepepet. Yang kedua, dia tidak ada yang dia lihat yang horor. Yang nggak ada putus asa kepada selain Allah. Makanya belajar putus asa. Bahkan kalau syarat orang berguru, salah satunya itu dia putus asanya sama Allah. Orang-orang ngepet tuh, berguru nyupang, pengen cepet kaya, berangkat ke gunung mana? Kalau di Purwakarta Gunung Hejo, itu kilometer 91, 92 katanya tuh. Itunya kalau orang hatinya masih ada harapan ke Allah, enggak dikabul kan. Kalau orang udah putus asa ke Allah udah nyerah, saya udah hidup udah bertahun-tahun susah baik. Udah saya mau kemari pengen apa? Pengen kaya. Udah enggak ngarepin apa? Pertolongan dari Allah, udah tolongin saya. Itu bisa dikabul. Jadi syaratnya putus asa sama Allah. Karena yang putus asa sama Allah itu makhluk cuma satu. Iblis. Setan. Saya orang yang putus asa. Tapi kalau di hati kecil kita masih ada ngarep apa, rahmat pertolongan dari Allah, itu susah berguru itu. Kenapa orang berguru itu disuruh semedi, disuruh apa? Dia nggak perlu orang semedi, dia nggak perlu orang apa. Disuruh motong kepala sapi, yang dia perlu apa? Oh serius, ini udah keseriusan, sungguh-sungguh. Oke, kalau itu besok saya kerja kaya, naik pangkat. Karena dia putus asa kan Allah. Bahkan pas siluman yang tempat berguru itu, ketika ditanya emang lu bisa ngasih kekayaan ke orang? Enggak. Tapi dia kaya pada dari mana? Allah, itu setan sadar. Sadar. Lah orang kalau masalah makrifat ke Allah, iman, kerelaan itu kita. Mana lebih mengenal Allah kita sama iblis? Iblis. Jadi iblisnya kalau ditanya apa kau bisa bikin kaya orang? Nah, itu kenapa orang ditawarin, kamu mau kaya? Iya, oke, nanti saya kerja kaya. Ini apa gitu? Ya, dia kan ada keyakinan dia sama saya kan. Dan itu takdir dia sebetulnya. Cuman salahnya dia karena minta tolongnya saya. Sugestinya main. Jadi iblisnya kalau ditanya apa kau bisa ngayain? Enggak, takdir itu mah. Dia lebih mengenal Allah mereka daripada kita. Nah, kalau bahasa ada orang ahli tauhid, seahli-ahli tauhidnya bangsa orang. Wah masih ngerti yang iblis. Jauh. Dia mata di tangan kanan Tuhan ya. Yang mimpin malaikat iblis, yang megang kunci surga neraka iblis. Berarti berapa dekatnya dia? Sampai malaikat aja kalau ada apa-apa minta doa ke Allah itu minta tolong ke iblis. Iblis doain ke Allah. Lu makan dekat, doain sama iblis. Mustajab doain. Makanya masuk sunnah malaikat itu kalau minta Pak doain saya ya, mau ngelamar kerja biar diterima. Itu karena malaikat aja pernah minta doa ke Iblis. Gara-gara Jibril nangis kan itu. Yang itu loh mahfud. Ada makhluk Allah sangat dekat sama Allah, tapi akhirnya dilaknat. Ketakutan Jibril. Saya ini termasuk dekat sama Allah. Ini siapa yang dimaksud di sini ya? Bisa siapa aja.
ngobrol dah sama Mikail, Kail, gua ngintip ada tulisan begitu, bagaimana nih, gua takut itu gua, dan sama gua dia takut, ayo kita ngadep ke iblis ya, dia mah dekat sama Allah, iblis ceritain kan, doain saya, karena ada tulisan itu, ada makhluk yang sangat dekat sama Allah, tetapi akhirnya dilaknat oleh Allah, doain saya, biar itu adalah bukan saya. Oh, pede, doain itu. Ya Allah, yang dimaksud di situ bukanlah Jibril, bukanlah Mikail. Lupa. Dia lupa. Mustajab doa Jibril, enggak termasuk Jibril. Yang dia lupa, harusnya dia ngomong juga dan bukan juga saya. Makanya waktu Sayyidina Ali doa pakai ya mutakalim kayak Allahumma gfirli warhamni, itu dicolek ke Nabi. Doain saya juga, ajak nama saya, ya. Jangan sendirian. Gitu. Bahkan waktu Sayyidina Abu Bakar mau naik haji, itu Nabi mesennya bakal Bakar, jangan lupa di sana doakan saya kepada Allah. Itu Nabi minta doa Abu Bakar. Ya paham deh ya. Itu dah. Insyaallah. Allah. Daun udah siap ya? Nah, ini enggak ke belakang, Bro. Tenang. Ya, dan Orang tahu-tahunya di sana. Paslun. Adapun ini satu pasal. Wayal jamu fil mayit. Wajib kepada mayit. Wajibnya dia wajib kifayah. Wajib kifayah itu apa bahasanya? Kewajiban orang hidup kepada mayit. Jadi andai kata udah sebagian orang ngelaksanain, maka sebagiannya gugur. Wajib kifayah. Wayal jamu dan wajib fil mayit bagi mayit. Jadi kalau di sini bahasa kematian annal mauta adomul masoib. Sesungguhnya kematian itu musibah agung, musibah paling gede. Termasuk musibah yang gede, mati itu. Kan kalau kita mah belum tentu ngalamin hari kiamat tiupan pertama ya. Karena kan udah mati. Paling kita tiupan kedua yang pas dibangunin. Nah tapi kalau kita nggak ngalamin kiamat yang itu, kita ngalamin kiamat yang gedenya itu yang pribadi sifatnya mati. Di mana-mana orang itu mati, maka dia lagi ngalamin kiamatnya. Wal ghaflatu anhu a'dham. Jadi kematian itu musibah besar, sangat besar. Tapi lupa kepada kematian itu lebih besar musibahnya. Jadi kalau orang mati itu dia lagi ngadepin musibah gede. Yang lebih gede musibahnya dari orang yang lagi mati itu orang yang hidup yang lupa mati. Ternyata lebih gede musibah kita yang mati. Makanya sunnah ini ya, aksiru min dzikri hadhimil ladat al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Apa? Mengingat perkara yang memutus kenikmatan-kenikmatan, dan itu adalah kematian. Makanya ngelomok orang sakit itu sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Bahkan pahalanya itu gila-gilaan itu sebenarnya ngelomok orang sakit. Ngiringin jenazah. Terus apa? Ngerapetin mata mayit ya di sini teh sunnah. Karena sesungguhnya pandangan mata itu mengikuti ruh. Kemana ruh itu pergi. Jadi kalau orang mati melotot itu dia niat ruhnya. Arba'atun asya. 4 hal.
Di kitab lain 5. Kalau di sini mah yang pertama gusluh, mandiin mayit, wa takbinuhu, ngapanin mayit, wa sholatu alaih, nyolatin mayit, wa dafnu, dan nguburin mayit. Kalau di kitab lain ada yang katanya hamluh, gotong. Karena kalau udah digotong, dia udah nyampe ke kuburan. Mayat apa? Kaidah usul fikih teh. Malayatasilu illa bihi bahwa wajibun. Malayatasilu wujud illa bihi bahwa wajibun. Jika kewajiban tidak terlaksana karena sebab itu, maka yang itu menjadi ikut wajib. Nah kalau santri mah dulu ngerokok ya jadi wajib. Ngaji wajib. Saya kalau orang ngerokok malas ngaji. Jadi buat saya mah ngerokok teh wajib. Perkara yang kewajiban bisa terlaksana harus dengan hal itu, maka hal itu ikut menjadi wajib. Ya kayak kewajiban mayit yang 4 nih. Mandiin. Berarti jadi wajib juga nyediain air, gitu. Iya. Ngapanin, berarti jadi wajib juga ke pasar, beli kain kapan. Nah kalau nggak ada yang ke pasar, nggak bisa dikapanin. Nah itu maksudnya perkara yang mendukung kewajiban, hukumnya menjadi wajib. Sholat alaih wadabnuh wa isnani, tapi ada 2 muslim layug salani, tidak boleh dipandiin, wala yusolat, dan tidak boleh disolatin alaihima kepada keduanya. Yang pertama asyahidu, syahid timu rikatil musyrikina, di dalam memerangi orang-orang musyrik. Syahid ini kan ada 2, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Ada syahid dunia akhirat. Kenapa ada orang yang disebut mati syahid? Arti mati syahid itu dia dijamin, disaksikan oleh Allah surga dan nabinya. Ada yang bilang kenapa disebut orang dia mati syahid? Karena dia tidaklah mati kecuali melihat tempatnya di surga, nyaksiin syahidul jannah. Makanya disebut syahid. Jadi kalau orang syahid mah nggak boleh dipandiin, nggak boleh disolatin, paling dikapanin sama dikuburin. Kecuali yang syahid dunia. Kan kalau di sini deh, kalau yang syahid dunia, takut ada yang syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat itu orang yang perang membela agama Allah, dunia akhirat. Ada yang syahid dunia, dia ngikut perang, tapi tujuan perangnya itu biar dapat harta rampasan, gajinya gede. Syahid dunia. Saya pernah ditanya itu kalau pahlawan yang perang bela negara dulu apa masyhur gak? Ya tergantung niat perang. Motivasi dia bela agama itu apa, bela negara itu apa? Apa berdasarkan karena disuruh agama? Apa karena cuma pengen disebut pahlawan? Apa karena apa? Itu mah hak Allah entar. Karena orang yang mati syahid ketika perang bareng Nabi dia perang bela Islam, ketika di akhirat ada yang disuruh masuk neraka, pergi ke neraka. Loh, saya kan mati syahid bela agama Allah, bohong. Lu mau perang teh pengen disebut jagoan, dan itu upahmu, lempar ke neraka. Nah kalau yang syahid, wa ma syahid akhirat faqat wa kaghairi syahid. Kalau yang syahid akhirat itu dia mah dipandiin, dikapanin, disolatin, dikuburin. Jenisnya banyak. Kayak orang mati yang hamil, lagi bunting, mati beranak. Walaupun buntingnya bunting zina. Ini buntingnya zina. Pas ngelahirin mati, syahid. Syaratnya apa? Dia redo, dia sabar ngadepin sakitnya. Bisa jadi itu jadi penggugur dosa-dosa dia. Jangan sudon baik. Jadi kalau disitu mutlak dia syahid dunia, syahid akhirat kalau dia sabar. Dan itu apa namanya? Walaupun secara hukum dunianya dia tetap dipandiin, disolatin. Dan kalau orang yang syahid medan perang mah nggak boleh disolatin. Kenapa? Karena udah kepastian jaminan surganya, nggak perlu doa yang hidup. Malah ntar dia kan dapat keistimewaan itu ngasih syafaat 70 keluarganya. Orang mati tenggelam, orang sakit perut,
wal mayit hadiman, atau orang yang kena gempa lagi nonton TV di rumah, gempa ketimpa rumah mati, itu syahid. Terus atau sakit ketika banyak bencana menyebar, kalau kemarin mah corona, umpamanya corona bener gitu. Terus orang yang mati nyimpen cinta, rindu, demen banget, tapi ini orang di hati disimpan, tapi nggak dilanggar, syariatnya nggak dilanggar, agamanya nggak dilanggar, dan dia nggak ngasih tahu, gua demen banget sama lu, enggak, itu adonnya nggak tahu kalau dia demen, saking demennya mati, syahid, demen. Jadi coba. Yang ada. Termasuk mati saya itu orang ngomong, gay, dia resepnya sama cowok, tapi dia tahan, gitu loh, bukan diturutin, dilawan, ditahan, terus dia nggak ngomong sama siapa-siapa, sama orang itu dia demen banget sama lo, beneran nama lanang, dia itu syahid, karena melawan matinya hawa nafsu, gitu. Keren. Jadi itu jawaban kita membahas ini ya. Iya. Ada di sini. Iya. Di sini bahasanya amrod. Demen nama amrod. Wasikti alladzi lam yas apa ini? Lam yastahil syarihan apa? Lam yastahil la syarihan. Dan bayi keguguran yang tidak apa ya? Nggak ada yang bawa terjemahan. Apa terjemahan itu? Lam yastahil syarihan. Nggak punya suara jelas. Ya, nggak nangis, nggak tawa, nggak bisa tawa. Lam yastahil lah syarihan. Sahala ini bukan suara, apa bukan mudah, Menjerit, menangis. Enggak ada tanda-tanda kehidupan. Iya. dia mah nggak dipandiin, ya nggak tanda kehidupan, nggak dipandiin, nggak disolatin. Beda kalau dia udah umur 6 bulan mah umpamanya udah berbentuk, nah itu mah kayak orang gede, udah wajib dia apa, pandiin, dikapanin, disolatin, kuburin. Gimana kalau ada orang mati belum dipandiin tapi disolatin, atau udah dipandiin tapi belum dikapanin, sholatin boleh gak? Boleh, tapi makruh. Ini kalau kita urutan itu ya, apa dulu baru sholatin. Kalau mau keren mah boleh kali-kali, belum dikapanin udah sholatin, tapi makruh, jelek, menghinakan mayit, nggak mau kurang hargain, tapi sah sholatnya. Wa yusalul mayyitu wallahu a'lam.